Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa program studi Manajemen Logistik Industri Agro Politeknik Ati Padang. Baik, pada pertemuan kedua Bapak akan lanjutkan materi perkuliahan kita untuk riset operasi. Sebelum Bapak melanjutkan materi baru pada pertemuan ini, maka Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara. Untuk itu silahkan saudara jawab dengan menyebutkan nama sebagai nilai tambah bagi saudara. Ya, bisa ya? Oke, kita mulai ya. Pertanyaan Bapak, bahwasannya saudara sudah mempelajari mulai dari sejarah riset operasi ini digunakan sampai kepada teknik dalam pelaksanaan riset operasi. Nah, pertanyaan pertama, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan riset operasi? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Jadi riset operasi itu adalah merupakan cabang multidisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari matematika terapan dengan menggunakan permodelan matematika, statistika, algoritma untuk memperoleh hasil yang optimal dari sebuah permasalahan. Nah, ya, itu kesimpulan daripada yang dimaksud dengan definisi operation riset atau riset operasi. Oke, pertanyaan kedua, ruang lingkup daripada penggunaan ilmu ini di bidang apa saja? Ya, silakan. Oke, ya. Jadi ruang lingkup daripada riset operasi itu adalah meliputi operasi pertahanan, ya, bisa dilaksanakan di industri, kemudian sebagai perencana dan melihat pertumbuhan ekonomi, kemudian adalah untuk melihat kegiatan daripada pertanian lajunya, termasuk di rumah sakit pun juga menggunakan ilmu riset operasi. Oke, bagus pertanyaannya atau jawaban saudara ya. Terakhir, ya, itu siapa yang bisa menyebutkan tahapan-tahapan dalam studi riset operasi? Ya, hanya 5 yang bersuara ya. Nah, oke. Jadi tahapan daripada riset operasi itu meliputi, yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang akan diselesaikan atau permasalahan yang terjadi. Setelah kita kelompokkan atau kita identifikasi, maka kita lanjutkan adalah membangun model. Nah, tadi membangun model dalam riset operasi itu adalah menggunakan aplikasi matematika, statistika, ataupun algoritma. Ya. Yang ketiga, selesaikan model yang ada daripada kegiatan kedua, kemudian validasi daripada model itu, dan yang terakhir adalah implementasikan hasil akhir dari identifikasi masalah yang ada sehingga didapatkan sebuah kesimpulan apakah solusinya optimal atau bagaimana. Nah, ini beberapa materi kita pada pertemuan yang pertama pada minggu lalu. Oke, hari ini masih dalam pengantar riset operasi. Dari beberapa teknik yang ada, kita akan melihat adalah kasus di dalam sebuah permasalahan logistik ini. Artinya dalam riset operasi kita akan menggunakan aplikasinya langsung, ya. Nanti saudara, kita di sini akan menghitung beberapa persoalan secara riset operasi. Ya, kita lihat soal yang pertama atau kasus yang pertama. Saudara perhatikan, perusahaan mebel akan membuat meja dan kursi. Setiap meja membutuhkan 5 meter bujur sangkar kayu jati dan 2 meter bujur sangkar kayu pinus. Dan membutuhkan waktu pembuatan selama 4 jam. Berarti di sini yang saudara akan perhatikan dulu adalah ada 2 pekerjaan. Yang pertama itu adalah membuat meja. Ya. Yang kedua adalah membuat kursi. Nanti kalau seandainya secara riset operasi, ini Anda tentukan dulu item ini. Jadi ada 2 produk yang akan dibuat, boleh dilambangkan nanti dengan X1 adalah meja, X2 adalah kursi. Setiap meja membutuhkan 5 meter bujur sangkar kayu jati dan 2 meter kayu pinus, ya. Dan membutuhkan waktu pembuatannya selama 4 jam. Nanti ada 4 langkah dalam menyelesaikan kasus ini untuk melihat jawaban yang optimal. Ya, kita lanjutkan dulu. Untuk membuat sebuah kursi dibutuhkan 2 meter bujur sangkar kayu jati, 3 meter bujur sangkar atau kayu pinus, dan 2 jam kerja waktunya ya. Dari penjualan sebuah meja didapatkan keuntungan sebesar 12.000. Nah, nanti dia adalah maksimum ya untuk mendapatkan keuntungan seperti kemarin. Dan keuntungan sebuah kursi adalah 8.000. Mebel ini ingin dibuat sebanyak-banyaknya, tapi terbatas akan bahan baku dan tenaga kerja.
Maka di sini permasalahan yang ada adalah saudara ditugaskan untuk menghitung berapa buah meja dan kursi yang harus ia buat melihat kendala yang ada. Salah satu kendalanya tadi adalah terbatas akan bahan baku dan jumlah tenaga kerjanya. Tentukan fungsi tujuan, batasan-batasan, dan variabel-variabel. Nah, langkah pertama saudara itu adalah menentukan fungsi tujuan, ya. Oke, setelah itu ada batasan-batasan. Pertanyaan yang keduanya, ya, kita baru membuat atau menerjemahkan kasus yang ada atau soal yang ada ke dalam model matematikanya, ya. Setelah itu adalah tentukan variabel-variabel. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini, ya. Jadi yang pertama adalah tujuannya tadi adalah memperoleh keuntungan, ya. Nah, seperti ini soalnya, ya, kita kembalikan, ya. Nah, di sini dikatakan bahwasannya dari penjualan sebuah meja didapatkan keuntungannya. Berarti tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, ini fungsi tujuannya. Yang kedua adalah fungsi pembatas. Nah, jadi batasannya tadi adalah bahan baku dan jam kerja. Kemudian variabelnya, misalnya kita misalkan, ya, dengan kode nanti atau simbol. X1 adalah jumlah meja, kemudian X2 adalah jumlah kursi. Paham sampai di sini? Oke. Berikutnya, ini langkah-langkahnya, ya. Jadi setelah kita formulasi modelnya ke dalam model matematika, nah ini adalah formulasi model dari soal atau kasus di atas. Jadi setelah kita tentukan modelnya seperti ini, ya, kita lanjut dengan menentukan variabel. Jadi variabelnya ada dua tadi, yaitu adalah jumlah meja dan jumlah kursi. Jumlah meja kita beri kode inisialnya X1 dan jumlah kursi adalah X2, ya. Langkah kedua adalah tentukan fungsi tujuan. Tadi dia adalah memperoleh keuntungan. Berarti keuntungan itu adalah kodenya nanti fungsi tujuan itu lambangnya dikodekan dengan Z. Berarti Z maksimum 12.000 X1 dan tambah 8.000 X2. X1 dari mana? Nah, ya, 12.000 X1 itu adalah dari ini. Ya, paham? Dari keuntungan meja. Jadi dari keuntungan meja dia memperoleh 12.000. Dari keuntungan kursi dia memperoleh 8.000. Oke, ya itu adalah fungsi tujuannya atau Z maksimumnya. Oke, paham ya? Kemudian fungsi kendala atau batasan-batasan. Tadi pada pembuatan jumlah meja, kan tadi adalah 5 meter bujur sangkar, ya. Nah, kemudian ditambah dengan 2 meter bujur sangkar untuk kayu jati dan kayu pinus tadi kan, dengan waktunya adalah 4 jam. Ya, ini formulasinya sudah Anda pahami tadi, termasuk pada pembuatan kursi. Nah, bahannya apa? Setelah ditentukan fungsi kendala atau batasan-batasan, maka kita lakukan membuat grafiknya. Cara membuat grafik dengan mencari titik koordinat masing-masing. Ya, kita ambil karena persamaannya ada dua. Persamaan pertama adalah 5x1 tambah 2x2 kecil sama dari 4. Untuk produknya atau variabelnya adalah meja. Kalau persamaan kedua adalah 2x1 tambah 3x2 kecil sama dari 2 jam. Pekerjaannya itu adalah kursi. Berarti kita cari seperti ini. Ya, berarti bila x1 dengan 0, maka x2-nya berarti tinggal kita masukkan seperti ini. Ya, nah, berarti 5 kali 0 adalah 0. Tambah 2x2 kita sama dengan 4. Berarti x2-nya adalah 4/2 sama dengan 2. Bila x2-nya ini adalah 0, maka x1-nya adalah 4/5. Jadi 4/5 kalau disederhanakan adalah 0,8. Ya. Kemudian persamaan kedua. 2x1 tambah 3x2 sama pekerjaannya. Bila x1-nya 0, berarti 2 kali 1 0. 3x2 berarti x2-nya sama dengan 2/3. Bila x2-nya 0, berarti 3 kali 0, tinggal 2x1 sama dengan 2, berarti adalah 2/2 sama dengan 1. Inilah langkah penyelesaian daripada soal di atas. Karena pada soal ini saudara hanya menentukan 4 pertanyaannya. Pertama adalah tentukan fungsi tujuan, kemudian batasan-batasan, variabel, dan buat nanti grafiknya. Oke ya, nanti bisa diulang kembali daripada proses ini. Berikutnya kita coba saudara untuk latihan ya.
perusahaan logistik akan mengirimkan paket masker dan hand sanitizer. Setiap masker membutuhkan 2 bahan kain dan karet dan membutuhkan waktu pengiriman selama 10 jam. Untuk mengirimkan paket hand sanitizer membutuhkan aroma orange dan 3 aroma lainnya. Membutuhkan waktu pengiriman selama 15 jam. Dari penjualan masker didapatkan keuntungan sebesar 30.000 dan keuntungan hand sanitizer adalah 10.000. Berarti produknya apa? Masker dan hand sanitizer. Berarti dia masih mencari keuntungan. Masalahnya adalah berapa hasil pengiriman paket tersebut agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Langkahnya sama seperti tadi. Ayo kita coba. Berarti saudara mulai oret-oret ya. Yang pertama pertanyaannya adalah tentukan variabel. Variabelnya ada berapa? 2. X1 tadi adalah masker. Yang kedua produknya adalah hand sanitizer. Nah, ini kodenya ya. Apa langkah kedua? Setelah kita tentukan variabel adalah tentukan fungsi tujuan. Apa tujuannya? Memperoleh keuntungan. Berarti Z-nya maksimum. Yang untuk masker adalah 30.000. Untuk hand sanitizer adalah 10.000. Setelah itu tentukan yang ketiga adalah kendala atau batasan-batasan. Ya. Nah, tadi untuk mendapatkan masker berapa, untuk hand sanitizer berapa. Silakan dibuka soalnya lagi. Jadi 2X1 tambah X2. Yaitu kecil dari 10 jam lama pelaksanaan untuk masker pengirimannya. Kemudian untuk hand sanitizer adalah 15 jam. Fungsi non negatifnya adalah X1 besar dari 0, X2 besar dari 0. Langkah yang kelima adalah membuat grafik. Nah, sama dengan seperti tadi, mencari titik koordinat pada sumbu X1 ataupun X2. Ya, bila X1-nya 0, misalnya di sini, bila X1-nya 0, maka X2-nya berapa? 2 kali 0, 0. Berarti X2-nya adalah sama dengan 10. Oke, berarti titiknya adalah 0,10. Begitu juga dengan bila X2-nya 0, berarti X1-nya berapa? 10 per 2 sama dengan 5. Berarti titiknya adalah 5,0. Nah, ini model grafiknya ya. Nanti saudara buat grafiknya, kalau kita menggunakan komputer, buat dulu dengan Excel. Berarti ini arsirnya harus penuh. Oke. Langkah berikutnya adalah Anda cari persamaan yang kedua, yaitu seperti tadi. Nah, ini. Oke ya. Berarti dapat titiknya adalah seperti ini gambarnya ya. Nah, langkah berikutnya ini gambar grafik 1 tadi untuk masker, ini gambar grafik 2 untuk hand sanitizer. Jadi ini karena ini harus penuh arsirannya ya, ini diarsir. Nah, ini juga diarsir ya. Jadi tidak boleh melebihi daripada batas garisnya. Setelah itu, gambar grafik dengan menggabungkan 1 dan 2 menjadi seperti ini. Nah, masih nanti Anda buat masih pada tabel ya. Ini. Jadi nanti dapat di sini cari titik potongan di mana titik yang bertemu. Nah, itulah end gradiennya sehingga itu yang menjadi titik untuk memperoleh keuntungan. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini ya, gabungkan kedua grafik, maka untuk menentukan daerah visible-nya cari titik nilai optimum ya untuk memperoleh keuntungan. Perhatikan grafik tadi, jadi dia bertemu adalah pada titik 4,4 ya, seperti pada gambar di atas tadi. Nah, misalnya ini, ini bertemu pada X1-nya adalah tetap 4, X2-nya juga 4. Berarti titik pertemuannya adalah X1 4 dan X2 4 untuk mencari titik optimum. Sehingga keuntungan yang diperoleh dari soal ini dalam rangka penjualan masker dan hand sanitizer adalah 16.000. Nanti bisa dibuktikan dengan menggunakan uji optimasi dalam bentuk nilai optimal dari tabel yang ada. Oke? Nah, jadi nanti video ini bisa saudara ulang-ulang dari mana datangnya dan lain sebagainya. Nah, jika saudara sudah mengerti, maka akan kita lanjutkan dengan contoh soal untuk penugasan. Nah, ini soalnya ya. Nanti saudara cari caranya sama seperti tadi ya. Untuk tugas 1 seperti ini, kemudian untuk tugas 2 seperti ini ya. Kemudian untuk tugas 3, yang kemudian tugas 4 ya. Yang Anda cari dulu adalah tugas 1 dan tugas 2 saja ya. Gunakan referensinya buku ini. Salah satunya adalah buku Taha ini, Operation Reset. Nah, ini adalah di sana ada beberapa contoh-contoh yang ada. Oke, baik saudara. Itulah yang dapat kita sampaikan kepada